Mulai aja. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, mohon Liden maaf. hadir, Pak. Kenapa? 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 Oke, ya. Kita mulai ya. Nah, ini untuk materi ya. Kita nggak terlalu banyak ya. Cukup simpel aja dan nanti kita coba dua materi ya, dua materi. Oke, sebentar saya share dulu presentasinya. Oke. Oke, apakah sudah kelihatan untuk materinya? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, ini kita akan bahas mengenai dynamic routing. Kalau kemarin kita belajar mengenai yang namanya static routing, ya. Yang akan kita pelajari untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, tentunya kita akan bahas sedikit salah satu dynamic routing, gitu ya. Eh, adalah RIP, ya. Yang nanti kita praktekkan besok, ya. Oke, kemudian fungsi dan tugas atau tujuannya dari dynamic routing, ya. Kemudian ada penentuannya juga. Oke, untuk dynamic routing protokol, nah sebenarnya banyak ya. Ada kalau kita lihat di sini itu ada yang namanya RIP, ya. Ada yang namanya EGRP, ada yang namanya SPF, ada yang namanya ISIS, ada juga yang namanya BGP. Nah, di dalam dynamic routing itu dibagi dua, gitu ya. Ada interior gateway protocol, kemudian ada yang namanya exterior protocol. Nah, kalau exterior ini biasanya digunakan untuk koneksi, biasanya ada hubungannya dengan yang namanya IP public, gitu ya. Atau ada yang namanya AS number, ya, ASN, gitu ya. AS number. Nah, ini biasanya AS number ini eh, tentunya setiap connect atau setiap perusahaan-perusahaan gede gitu ya ataupun instansi itu pasti ada, ya. Nah, ini saya contohkan ya AS numbernya, AS numbernya punyanya Polindra, gitu ya. Di, di BGP View. Nah, kalau kita lihat punyanya Polindra, Polindra ada nggak ya? Sorry. Polindra.ac.id, ya. Nah, ini AS numbernya Polindra ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini punya AS numbernya Polindra gitu ya. Jadi di sini ada Politeknik Negeri Indramayu. Nah, ini eh, nomor yang wajib dimiliki gitu ya untuk bisa connect terhubung dengan internet, gitu ya. Udah ya. Kalau misalnya Google, apakah ada Google? Nah, Google banyak ya. Nah, ini ya model-modelnya. Terus apa lagi? UGM gitu ya. ugm.ac.id, ya. Nah, ini juga ada ya AIS number-nya. Ini dia AIS number-nya ada dua. Eh, ya ada satu ya, ada satu AIS number. Ya, cuman nanti dari setiap AIS number ya itu memiliki identitas, ya, atau IP-nya dan connect-nya kemana gitu ya. Nah, ini AIS number-nya. Nah, ini kumpulan-kumpulan AIS number yang ada di internet, gitu ya. Ini punyanya Indosat, ini punyanya Telkom, kemudian ini punyanya siapa coba nih? Eh, Koget, Kogen, ya. Nah, ini CTT komunikasi, gitu ya. Modelnya seperti itu.
Oke ya. Nah, oke balik lagi ke sini. Nah, ya. Nah, kemudian untuk interior, nah interior ini digunakan biasanya eh, di dalam kampus atau di dalam ISP gitu ya. Nah, jadi yang tadi katakanlah eh, koneksi antar kampus. Nah, kalau ini biasanya digunakan di dalamnya gitu ya, di dalam perusahaan atau apa gitu ya. Nah, di interior gateway ini ya juga dibagi lagi menjadi dua kategori ya, distant vector sama link state gitu ya. Nah, kalau distant vector ya ini biasanya berdasarkan lompatan atau nilai yang sudah didapat gitu ya. Modelnya. Istilahnya dari satu ke titik satu itu bisa cukup diprediksi saja gitu ya. Cukup di apa istilahnya sudah tahu gitu ya lompatan dan seterusnya. Kemudian kalau link state ini biasanya digunakan untuk simulasi atau matriksnya gitu ya modelnya. Jadi kalau dibandingkan antara distant vector sama link state, ya bisa dibilang lebih lumayanan yang namanya link state gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini salah satunya yaitu adalah RIP gitu ya, routing protocol ya, dinamik ya. Nah, di sini ada yang namanya RIP versi 1 dan RIP versi 2. Nah, ini biasanya RIP 1 itu dia tidak bisa mengakomodir yang namanya wildcard mask ataupun eh, apa harus kelas full gitu ya modelnya. Nah, untuk versi 2 itu sudah support di tidak di kelas fullnya gitu ya, yang slash 24 gitu ya, slash 25 gitu ya modelnya. Nah, kemudian biasanya gitu ya, RIP ini sebenarnya nggak cocok juga digunakan untuk skala besar ya. Jadi skala kampus, skala eh, kayak UGM lah gitu ya misalnya gitu. Nah, itu nggak cocok. Makanya dipakai yang namanya EGRP gitu ya. Nah, tapi umumnya gitu ya, biasanya orang biasanya menggunakan SPF gitu ya. Kenapa, Mas Muhammad? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada ya, beberapa eh, routing protokol dinamik, ya, dinamik routing protokol gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Oke, kemudian kenapa kita menggunakan routing protokol? Nah, tentunya eh, kita lebih mudah gitu ya, lebih mudah mengkonfigurasi, lebih mudah melakukan yang namanya apa maintenance gitu ya. Kemudian dengan adanya routing, dynamic routing gitu ya, kita nggak perlu harus menentukan jalur mana apa eh, yang harus dilewati gitu ya, jalur-jalur mana yang harus dilewati gitu ya. Nah, dengan adanya dynamic routing ini tentunya sudah ada aturannya gitu ya. Contoh misalnya pakai RIP gitu ya. Kalau RIP kan dia berdasarkan lompatan gitu ya. Kemudian eh, OSPF ya, itu ada berbagai macam mulai dari matriksnya gitu ya, bandwidthnya, bandwidth dalam artian apa? Ya, proses pengirimannya ke sini gitu ya. Ini butuh 1 mega gitu ya. Atau dari R1 ke R3 1 giga gitu ya, proses transfernya gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, tergantung juga nanti kita mau menggunakan routing dinamik yang konsepnya seperti apa. Nah, ini biasanya digunakan untuk ya menentukan jalur mana yang akan dilewati gitu ya modelnya. Nah,
Kemarin kita juga sudah bahas mengenai penggunaan static routing gitu ya. Ya tentunya kalau static routing ya bisa hanya bisa gitu ya. Ya sebenarnya bisa gitu, cuman agak ribet juga gitu ya. Kalau misalnya koneksinya itu banyakkan router gitu ya. Oke, oke kita lewatin aja. Nah, contoh seperti ini gitu ya. Kalau kita nyeting seperti ini, kita menggunakan yang namanya static ya lumayan ribet gitu ya. Tapi dengan dynamic routing, ya, kita nggak perlu harus bingung-bingung lewat mana gitu ya. Misalnya dari region 1 gitu, ya, mau ke region 3, ya lewat mana? Ya kita tinggal setting aja gitu ya. Nah nanti yang menentukan jalurnya gitu ya, nanti itu berdasarkan nilai administratif distance-nya, metriknya gitu ya, berdasarkan bandwidth-nya gitu ya. Nanti ya, ya seperti yang saya katakan kemarin, ya misalnya di sini gitu ya. Nah, dari sini ke sini, misalnya di sini 1G gitu ya. Ini 1 mega, ini 2 mega gitu ya, modelnya. Ya, bisa saja gitu ya. Eh, bisa melewati ke sini langsung dari R1 gitu ya. Ini R2, ini R3 gitu ya. Nah, bisa langsung ke sini atau bisa berdasarkan lompatan atau dibalik gitu ya. Ya, ini 1 mega semua, ya, yang ini 1G gitu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan apa bandwidth-nya gitu ya. Ya, dari sini ya nanti langsung ke sini. Jadi bukan langsung dari R1 langsung ke R3 enggak gitu ya. Nah, nanti itu tergantung dari nilai matriksnya gitu ya. Nah, keuntungannya ya kemarin kita juga sudah singgung gitu ya. Tentunya dari sisi topologi juga eh, router nggak terlalu banyak yang harus kita set up gitu ya. Cukup kita hanya mengenalkan saja gitu ya. Nanti secara otomatis topologi atau router path-nya gitu ya nanti akan menentukan sendiri gitu ya. Nah, ini juga tentunya dari dynamic routing tentunya ada juga yang namanya kekurangan. Nah, biasanya di sini ya. Nah, ini biasanya apa? Ya, ini digunakan biasanya untuk mengirimkan informasi gitu. Jadi saling bertukar informasi antar router gitu ya. Nah, biasanya bayangin aja kalau misalnya routernya banyak gitu ya. Yang dikirimkan gimana? Ya, yang dikirimkan yang banyak gitu ya. Jadi router ini bertukar informasi, mengirimkan data gitu ya. Yang ini juga mengirimkan data, ini juga mengirimkan data, ini juga mengirimkan data, ya. Semuanya saling mengirimkan data. Modelnya seperti itu. Kita nggak usah dilihat mau kan mental mental. Lo aduh sih bang ini gini ya. Saya bakar ganti ya di gatel Nah, lagi nonton apa, Mas Bayhaki? Tolong berisik, matikan mic. Oke, bisa dimulai lagi, Mas Bayhaki. Boleh. Mas Bayhaki bisa dimulai lagi. Iya, iya bisa Pak. Maaf Pak. Tadi ada teman Pak lagi di luar soalnya. Maafin ya Pak. Oke, Lanjut, lanjut Pak. ya. Oke, untuk RIP ya. Ini eh, konfigurasi ataupun yang lain nanti kita praktekkan ya. Untuk konfigurasinya cukup simpel sih sebenarnya ya. Kita tinggal routing RIP, kemudian networknya beda kayak yang statik gitu ya. Kalau statik kita harus mengenalkan R1 ke R2, R1 ke R3 gitu ya. Kemudian R2 ini harus dikenalkan ke R1 gitu. Kemudian R2 harus dikenalkan R3 gitu. R3 harus dikenalkan lagi. Walaupun R1 sudah kenal, ya R3-nya belum dikenalkan gitu ya. Jadi harus saling mengenal. Kalau di dynamic routing cukup network yang ada di sisi routernya saja.
gitu ya. Konfigurasinya nggak terlalu banyak. Gitu ya. Oke, ini untuk verifikasi aja sih. Sorry, untuk apa? Versi, sorry ya, versi 2 gitu ya. Modelnya. Kemudian no atau summary, tinggal konfigurasi. Oh, ini untuk apa? Wildcard-nya gitu. Modelnya. Kemudian ini pasif interface-nya. Ya, ini biasanya digunakan untuk menghentikan eh, apa namanya? Update informasi gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian kalau kita lihat eh, apa namanya? Default root gitu ya. Nah, ini modelnya. Oke, nah untuk tabel routing yang perlu diingat ya di dalam dynamic routing ya. Nah, jadi kita harus tahu eh, apa namanya simbol data next hop gitu ya. Nah, kalau contoh di sini ada simbol-simbolnya nih. Ya. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Jadi kita bisa tahu sekarang lagi menggunakan routing apa gitu ya. Nah, di sini ada RIP gitu ya, ada OSPF, ada EGRP ya. Simbolnya gimana? Ya, simbolnya S untuk static, D untuk EGRP, OSPF ya. R untuk RIP gitu ya. Modelnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, oh ini ada C, ada L gitu ya. Modelnya. Nah, apa nih ya? Ada link connected atau apa gitu ya. Nah, ini untuk identitasnya, jadi eh, apa namanya direct connected gitu ya. Ya, ini tujuannya kemana? Kemudian ada output ya, kabelnya kemana? Output interface-nya kemana? Nah, di sini ada gigabit ya modelnya. Nah, yang perlu dipahami lagi ya. Nah, di sini juga ada ini yang dinamakan dengan tabel routing gitu ya. Nah, R ini menandakan routingnya konsep apa dia menggunakan routing apa gitu ya. Kalau R apa? Ya. R itu adalah apa tadi? Nah, RIP gitu ya modelnya. Kemudian ini adalah alamat destinasinya. Kemudian yang ini 120 itu adalah nilai administratif distance-nya untuk RIP. Nanti kalau misalnya OSPF Gender, Mas. Gender Iya. bahasa apa ya? Bahasa apa? Tapi- Oh, iya. Iya, jelas sekali. mana? Ada yang menanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, ini ya. Nanti kalau statik gitu ya. Ini nanti nilainya bisa 1 atau 0 gitu ya untuk nilai AD-nya. Kemudian ini adalah nilai metriknya ya. Kemudian ini adalah kalau kita mau menuju ke alamat network sekian gitu ya. Ya. Kalau kita mau menuju network ini harus melewati network ini dulu gitu ya. Nah, next hop namanya. Kemudian ini adalah waktunya. Jadi antara router 1 dengan router 2 itu bisa bisa melakukan transfer atau mengirim membutuhkan waktu sekitar 12 detik gitu ya. Jadi data dari 1 ke 2 itu membutuhkan 12 detik. Kemudian kabel atau serialnya outputnya lewat mana gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, nah ini kita lewatin aja. Cukup ya. Untuk dynamic routing, apakah ada yang mau ditanyakan? Intinya untuk dynamic routing ya, kita harus tahu ya tabel routing. Nah, inilah yang dinamakan dengan tabel routing. Nanti barangkali di soal keluar ya. Ini maksudnya apa nih gitu ya. Nah, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, nanti bisa di eh,
petakan gitu ya. Ya, nanti jangan sampai salah misalnya R-nya routingnya nilainya R, kemudian nilai AD-nya itu bukan 120 ya, misalnya 90 ya. Nah, itu oh, salah gitu ya. Pokoknya yang namanya R ya, itu pasti 120 gitu ya. Kemudian yang 90 itu adalah eh, apa SPF atau GRP ya, saya lupa untuk nilainya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk dynamic routing? Kalau tidak ada, ya kita lanjut. Itu silakan kalian bisa di pertemuan 6 ya. Boleh ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang belum absen tadi gimana, Pak? Ya, nanti kita absen lagi. Oke, sebentar. Silakan barangkali mau dicek di e-learningnya, kalau mau dibaca-baca boleh, udah saya upload juga ya. Oke, kita akan bahas yang namanya VLAN. Kebetulan ini materinya nggak terlalu banyak juga gitu ya, lumayan ya. Untuk yang kelas B ya, kelas B tadi sudah ya. Ya, nanti kita simak ulang gitu ya modelnya. Oke, untuk materi selanjutnya ya, ini kita akan bahas yang namanya VLAN ya. Nah, eh, untuk pertemuan VLAN ini yang kita bahas ini tujuan yang ada di dalam jaringan, khususnya kenapa harus menggunakan VLAN gitu ya. Kemudian VLAN ini operasinya atau konfigurasinya itu berada di switch gitu ya modelnya. Kemudian untuk implementasi atau penerapannya ya nanti kita eh, menggunakan yang namanya switch bukan router gitu ya modelnya. Nah, di dalam VLAN sendiri nanti ada yang namanya port trunk. Kalau bacanya biasa trunking gitu ya modelnya. Nah, untuk routernya seperti apa, Pak? Apakah ada? Ada gitu ya. Nah, untuk routernya yaitu namanya inter VLAN routing gitu ya. Nah, ini nanti biasanya di konfigurasinya adanya di router gitu ya. Ya. Oke, langsung aja untuk VLAN segmennya. Nah, kenapa kita harus menggunakan VLAN? Kenapa kita harus mengelompokkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya gambar yang ada di sebelah kanan ini ya, gambar yang ada di sebelah kanan ya. Kebetulan gedungnya ada 3 lantai gitu ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, dari masing-masing lantai ini memiliki ya divisi IT, divisi HRD, dan divisi sales gitu ya. Nah, ya, konsep VLAN yaitu adalah bagaimana mengelompokkan perangkat ya tanpa harus melihat perangkat itu kondisinya atau penempatannya ada di mana gitu ya. Dalam artian apa? Dalam artian tidak harus satu ruangan atau tidak harus apa dalam satu dalam satu gedung gitu ya. Nah, ini bisa atau dalam satu lantai gitu ya modelnya. Nah, kita lihat gambarnya bagaimana ya supaya divisi IT ya itu bisa saling komunikasi dengan lantai yang berbeda-beda. Kemudian
divisi HRD bisa saling komunikasi dengan lantai yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, Pak, apakah divisi IT dan HRD di lantai 1 itu saling terkoneksi? Enggak, gitu ya. Nah, itu dijaga supaya apa? Ya, jangan sampai bertukar informasi, gitu ya. Harusnya kan ya, harusnya gitu ya. Harusnya komputer IT dengan komputer HRD kan nyambung gitu ya. Enggak ya. Nah, ini dibedakan berdasarkan divisinya gitu ya. Nah, makanya menggunakan model segmentasi VLAN gitu ya. Nah, modelnya. Jadi yang nanti kita konfigurasi itu adalah si switch atau posisi VLAN gitu ya, itu berada di layer 2. Layer 2 itu adalah si switch. Nah, gitu ya. Nah, yang perlu diingat gitu ya, bahwa VLAN kalau kita lihat di sini ya, setiap VLAN adalah domain broadcast yang dapat menjangkau beberapa segmen LAN fisik gitu ya. Ya, artinya apa? Yang namanya broadcast itu kan ketika ada informasi masuk, kemudian yang namanya switch ataupun hub dia akan melakukan broadcast, mengirim pesan ke semuanya, gitu ya. Tapi dengan adanya VLAN ini, ya broadcast itu nanti akan diblok, gitu ya, atau akan dikirim sesuai dengan model VLAN-nya. Ya, VLAN IT ya VLAN IT saja yang menerima broadcast. Kemudian di sini ada host pada VLAN yang sama tidak mengetahui keberadaan VLAN. Artinya gitu ya. Contoh misalnya kalian yang ada di lab gitu ya. Ya, itu sebenarnya sudah di VLAN gitu ya. Tapi kalian tidak merasakan VLAN ya. Saya nih VLAN berapa nih? Nah, ya. Padahal itu sudah di VLAN tapi kalian tidak merasakan VLAN gitu ya. Yang penting connect aja gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, nah keuntungan menggunakan VLAN gitu ya. Bisa kita lihat ya, supaya bisa saling komunikasi gitu ya antara PC 1 dengan PC 4 ya. Tentunya kan kalau kita berbeda segmen, tentunya kita butuh bantuan yang namanya router gitu ya. Nah, di dalam VLAN ini kita bisa melewati semua informasi, jadi eh, PC 1 itu nanti ke atas, kemudian dikirim lagi ke bawah gitu ya modelnya. Nah, dengan VLAN kita bisa membedakan ya jalurnya. Gitu ya. Oke, nah untuk tipe VLAN sendiri itu ada 4 gitu ya. Ada yang namanya default VLAN, data VLAN, native VLAN, sama manajemen VLAN. Ya. Nah, yang namanya default VLAN itu secara default ya ID VLAN itu pasti nilainya 1 gitu ya. Nah, itu eh, pas ya. Jadi tidak bisa dirubah lagi. Jadi kalau kalian nyeting VLAN 1 ya berarti itu dikembalikan ke defaultnya gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ya. Pak, switch yang apa switch itu kan kalau kita beli langsung colok langsung nyambung gitu ya. Ya. Ya, kenapa? Ya. Switch yang kita beli itu secara default itu sudah di set yang namanya VLAN default yaitu VLAN 1. Ya, beda yang namanya switch yang bisa kita setting gitu ya. Nah, nanti yang bisa kita setting ya berarti VLAN-nya bisa kita rubah-rubah tapi secara default gitu ya. Itu nanti secara aturannya ya tetap disetting 1 semua ya modelnya. Oke, kemudian data VLAN ya. Ini biasanya digunakan untuk pengelompokan atau identitas. Ya, misalnya VLAN 20 ID apa ID-nya 20. Nah, dikhususkan VLAN 20 ini dikhususkan untuk IT gitu ya. Mungkin VLAN 2, VLAN 30 dikhususkan untuk HRD gitu ya. Modelnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya native VLAN ya.
Nah, ini biasanya VLAN yang membawa semua lalu lintas, ya, tanpa ada yang namanya embel-embel VLAN. Nah, gitu ya. Jadi, nanti kita setting juga untuk VLAN nanti seperti apa konsepnya. Kemudian ada yang namanya manajemen VLAN, ya. Nah, ada, ya. Nah, biasanya ada beberapa VLAN yang dikhususkan gitu ya. Untuk SSH, ya, dikhususkan untuk VoIP gitu ya, modelnya. Ya, seperti itu. Oke, nah di dalam VLAN tadi juga ada yang namanya trunks, ya. Nah, trunks ini istilahnya adalah untuk membawa lebih dari satu VLAN, ya. Contoh kalau kita lihat gambar di sini, ya, ya. Ini kan ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, supaya bisa tersampaikan dengan PC 4, PC 5, PC 6 gitu ya. Nah, ini nanti akan di-set untuk VLAN trunk-nya gitu ya. Modelnya seperti ini. Ya, untuk VLAN sih itu aja sih yang perlu diingat gitu ya. Modelnya. Jadi yang ini di arah PC 1 ini misalnya VLAN 10. Nah, nanti yang arah switch 2 ke switch 1 ini harus diterang gitu ya. Yang ini juga harus diterang. Modelnya seperti itu. Oke, kemudian untuk mengontrol yang namanya broadcast domain, ya. Jadi ingat, saya ingatkan lagi gitu ya. Yang namanya switch dia akan melakukan broadcast, entah itu dari mana, tujuannya kemana, yang penting dia akan melakukan broadcast. Bagaimana supaya broadcast itu bisa dicegah? Yaitu dengan menggunakan model VLAN, gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, untuk implementasinya VLAN, nah ini ya. Untuk range-nya VLAN itu antara 1 sampai 1005, ya. Nah, 1 sampai 1005. Untuk 1002 sampai 1005 itu sudah dipakai dan tidak boleh digunakan. Ya, ini digunakan untuk kayak model token ring gitu ya, atau apa, fiber distribute data gitu ya, modelnya. Kayak istilahnya backbone gitu ya, modelnya. Jadi yang bisa kita pakai yaitu adalah 2 sampai 1001. Pak, satunya kenapa? Ya bisa kita pakai gitu ya. Tapi satu itu kan ya default gitu ya. Ya, yang bisa kita rubah-rubah gitu ya, antara 2 sampai 1001. Nah, untuk membuat VLAN-nya gampang ya. Cukup simpel, tinggal konfigurasi terminal, kemudian VLAN, ya, VLAN ID-nya ya. Berarti VLAN 20. Nah, namanya apa? Nah, ini digunakan untuk mengelompokkan. Oh, VLAN 20 digunakan untuk student gitu ya. VLAN 30 digunakan untuk dosen. Gitu ya. Cukup simpel sih ya, nggak terlalu banyak untuk konfigurasinya. Ya. Nah, ini digunakan untuk menginputkan ya, menginputkan ID VLAN tadi ke port mana yang mau disebarluaskan ke beberapa PC gitu ya. Nah, modelnya tinggal interface ya. Interface yang mau kita pakai ya, FA01 atau berapa gitu ya. Kemudian tinggal masukkan sweet spot mode access, kemudian sweet spot access VLAN ID-nya. Berarti kalau misalnya tadi 20 ya yang student, berarti tinggal dimasukkan aja yang 20 gitu ya modelnya. Untuk menghapus VLAN ya intinya tinggal depannya dikasih no saja ya. Pokoknya kalau di paket tracer di Cisco kalau kita mau menghapus depannya kasih no aja gitu ya modelnya.
Kalau di mikrotik ya tinggal delete aja sih gitu ya. Untuk VLAN-nya juga sama ya di mikrotik juga gitu ya. Mungkin saya coba cek apakah bisa di mikrotik. Ya, tentunya bisa. Ya, sudah saya buka dulu mikrotiknya. Apakah konfigurasinya? Oke. Nah, kalau kita lihat interface, nah ini ya, tinggal tambahkan VLAN-nya. Nah, ini nama VLAN-nya, ya. Kemudian ID VLAN-nya. Ingat kalau satu berarti default gitu ya. Kemudian ya, berarti kita tinggal tambahkan 90 gitu ya. Nah, kemudian kalau di mikrotik gampang tinggal masukin aja ke interface yang mana gitu ya. Tapi kalau di Cisco pakai tracer ya kurang lebih konfigurasinya seperti ini. Ya. Oke, kemudian untuk mendelete VLAN, nah ya tadi sudah saya jelaskan juga, pokoknya no gitu ya. Depannya tinggal no VLAN 20, no VLAN 30 gitu ya. Nah, hati-hati ketika melakukan delete VLAN ya. Pastikan yang di delete VLAN no VLAN ini atau VLAN 20 ini ya tidak dipakai di port manapun ya. Nanti kalau misalnya di delete ternyata VLAN 20 ini dipakai di port 4 ya. Ketika di delete ini nanti port 4-nya akan hilang gitu ya. Kenapa? Karena VLAN 20-nya dihapus gitu ya. Jadi harus di delete dulu, portnya harus dikembalikan dulu, kemudian baru di delete VLAN-nya. Itu. Oke, untuk VLAN natif, ya, nah ini ya, VLAN natif, ya, ini digunakan untuk mensiasati default VLAN, gitu ya. Modelnya jadi yang bisa dibawa, gitu ya. Tinggal dikasih allow aja. Modelnya seperti itu. Oke, nah untuk menghapusnya ya tinggal nol lagi aja sih, gitu ya. Model-modelnya. Oke, nah interVLAN. Nah, interVLAN seperti apa? Nah, interVLAN ini seperti ini. Nah, contoh misalnya, gitu ya. Kenapa interVLAN dipakai? Ya. Kalau kita menggunakan konsep yang seperti ini, ya, misalnya PC 1 ini menggunakan VLAN 10, kemudian PC 3 menggunakan VLAN 30, gitu ya. Kemudian disambung ke switch, gitu ya. Nah, supaya bisa connect ke internet gimana? Ya harus satu-satu gitu ya. Ke routernya satu, yang ini juga router satu. Ini digunakan apa? Untuk mewakili VLAN 30. Ini digunakan untuk mewakili VLAN 30. Nah, yang namanya interVLAN gitu ya. Ya, ini digunakan untuk meminimalisir banyak kabel yang ada di sini. Gitu ya. Nah, bayangin aja kalau misalnya banyak VLAN di sini. Ada VLAN 10, VLAN 30, VLAN 20, VLAN 50. Berarti di sini banyak kabelnya gitu ya. Nah, makanya dibuatlah yang namanya ya, inter VLAN. Nah, jadi cukup satu kabel saja yang ada yang mengarah ke router gitu ya. Nah, nanti kita konfigurasinya ya apa? Menggunakan enkapsulasi .1Q gitu ya, modelnya seperti itu. Oke, kayaknya sudah sampai ujung, sudah terakhir. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba absen lagi ya. Untuk yang kelas B, siap-siap. Ya. Muhammad Aldo.
Henry, Muhammad Aldo hadir, Pak. Henry nggak ada. Anang, Hadir, Pak. Laila, Ahmad Nidan, Hadir Bapak. Faza hadir, Pak. siapa? Laila, Iya, Laila Faza. Idan hadir Putri, Pak. Dede Sopyan, Bintang hadir, Pak. Dede Sopyan nggak ada. Fakih, Hadir Bapak Dede tuh. Fakih, Nggak ada, Pak. Ika Nurjana, Hadir, Pak. Marisa, Hadir, Pak. Muhammad Guntur, Hadir, Pak. Muhammad Fazli, Hadir, Pak. Nadia, Hadir. Pascal, Hadir, Pak. Hadir. Rahmat Fauzi, Robi Permana, Hadir, Pak. Rukmana, Hadir, Pak. Satria Aiga, oh udah ya. Tegar, Pak, Satria hadir, Pak. Tegar nggak ada. Vivi, Hadir, Pak. oke. Untuk yang kelas A, Pak Dede Sopyan hadir, Pak. Dede Sopyan RPLB. Ya. Pak, B Anissa belum di absen. silakan dicek di e-learningnya, ya. Yang belum. Eka, ada Eka? Ada ya? Baihaki, Iya, hadir, Pak. Baihaki ada. Ada, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Yasin, Hadir Pak, hadir. Alesia, Hadir. Ananda Salsabila, Hadir, Pak. Ananda. Anang, Hadir, Pak. Anang. Bintang Rizky, Hadir. Daniel, Hadir, Bapak. Hadir. Hamzah, Hadir, Pak. Indra, Hadir, Pak. Hadir. Khairul, Hadir, Pak. Mahrus, Muhammad Dimas, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Harus hadir, Pak. Dimas, Ikro, Hadir Pak. Hadir. Naba, Hadir, Pak. Naura, Nambah hadir, Pak. Naba hadir, Naura, Hadir, Pak. Raden, Hadir, Pak. Hadir. Raden hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. oke. Silakan dicek di e-learningnya, barangkali belum ke absen, ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, seperti biasa, ya. Silakan aktifkan kameranya, kita foto sesi dulu bareng-bareng. Sebelum kita closing. Oke, ya. Sudah? Nggak ada lagi yang di-on-kan kameranya. Kita foto sesi, ya. Baik, silakan pakai gayanya masing-masing, ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, satu lagi. Silakan 1, 2, 3, tahan. Ya, oke. Terima kasih semuanya untuk Bapak Daniel Sinaga belum di absen, Bapak. sudah Di dicek learning e-learning? nggak ada. Ya, Dani. Di learning nggak Daniel ada, kelas Bapak. apa? Daniel Sinaga, Bapak. Kelas apa? RPL 1A.
Oke, siapa lagi? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalau ada yang mau nyumbang lagu